Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Shuraihin huwa ibnul Harith al-Qadhi. Beliau mengatakan, Sami'tu aku telah mendengar rajulan seseorang min ashabin Nabi dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, laki-laki tadi mengatakan, Qala telah bersabda an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah azza wa jal, Allah azza wa jal telah berfirman dalam hadis qudsi, Ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai para manusia, Qum, berdirilah kamu ilayya, menuju aku. Amsi, maka aku akan berjalan ilaika, kepadamu. Kamu berdiri, saya berjalan. Wamsi, dan berjalanlah ilayya, ke arahku. Uharwilu ilaik, maka aku akan berlari ke arahmu. Wallahu alam, ini bahasa kiasan. Ini mirip seperti firman Allah, Man jaa'a bil hasanati falahu asyru dan ayat-ayat yang lain yang artinya amalan satu berupa kebaikan Allah akan lipatkan minimalnya 10 kali sampai kelipatan yang Allah kehendaki, yang malaikatnya pun bisa tidak tahu. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Yang mana kesimpulannya, kalau kita ini buat satu kebaikan, Allah akan balas dengan lebih-lebih baik lagi. Kita baru berdiri untuk menuju ridhonya Allah, rahmatnya Allah sudah berjalan menuju kita. Kita baru berdiri. Kita berjalan menuju ridhonya Allah, rahmatnya Allah telah berlari menuju kita. Rahmatnya Allah lebih banyak, lebih lipat-lipat lagi, melebihi apa yang seharusnya kita dibalas dengan kebaikan tersebut. Kita beramal 60 tahun, 70 tahun, itu pun selepas balik, itu pun enggak semuanya. Tapi Allah balas dengan surga yang kekal abadi selama-lamanya. Kita beramal dengan amal yang banyak kekurangannya. Amalan yang begitu sederhana aslinya, seperti membersihkan masjid dari kotoran, maka balasannya begitu tinggi dari sisi Allah. Allah akan beri kita bidadari dengan sebab amalan tersebut. Padahal membersihkan kotoran dari masjid itu untuk maharnya santri putri aja nggak ada yang mau. Tetapi ini kalau kita bersihkan karena Allah, kita dapat bidadari. Yang mana bidadari diciptakan dari za'faron, tidak ada penguknya sama sekali. Manusia ini seganteng apapun, secantik apapun, selain para anbiya, selain pensaidul anbiya, enggak mandi setengah hari aja sudah mulai kecut. Begitu enggak mandi 1 minggu, mungkin lewat depan kita sudah pusing. 1 tahun kita bisa pingsan. Hadis kedua kurang lebihnya mafhumnya sama, bahwa anugerah Allah, sayangnya Allah yang datang kepada orang yang berbuat kebaikan itu tidak sepadan dengan amalannya, tapi sepadan dengan luasnya dan kuasanya Allah. Dibalas oleh Allah dengan balasan yang layak untuk Allah, bukan untuk hambanya sebetulnya. Namanya pencipta para raja, maka sesuainya kalau memberi itu ya begitu banyak. Ada seorang petani miskin, dia menghadiahi sesuatu pada raja yang kaya raya, maka rajanya membalas ketela 1 kilo dengan emas 1 kental. Antar manusia saja sering terjadi begitu itu. Bagaimana dengan pencipta seluruh raja,
amalan sebentar, amalan sedikit, bahkan belum sempat amal kecuali membawa keyakinan yang benar, yaitu kalimah la ilaha illallah, diberi surga yang minimal luasnya 10 kali lipat dunia. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man taqarraba ila Allah azza wa jalla, barang siapa yang mendekat kepada Allah azza wa jalla shibran, dengan 1 jengkal. Dia mendekatnya kepada Allah ibaratnya hanya 1 jengkal. Taqarraba, maka akan mendekat Allah akan mendekat ilahi kepada dia dzira'an, 1 dzira' lebih dekat lagi, melebihi amalan yang dikerjakan oleh orang tadi. Waman, dan barang siapa taqarraba yang dia usaha mendekat ilahi kepada Allah dzira'an dengan 1 dzira', taqarraba, maka Allah akan mendekat ilahi kepadanya rahmatnya Allah ba'an dengan 1 depa. Waman aqbala radana, siapa menghadap kepada Allah masyian, dalam keadaan berjalan, aqbala, maka akan menghadap ilaihi kepadanya, akan datang kepadanya rahmatnya Allah, muharwilan, dalam keadaan berlari lebih banyak lagi, lebih cepat lagi. Kita baca sholawat 1 kali, Allah datangkan kepada kita rahmatnya minimal 10 kali. Wallahu, sedangkan Allah a'la adalah lebih tinggi, wa ajalla, lebih agung. Maksudnya Allah lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih agung lagi, tidak bisa diungkapkan keagungannya dan ketinggiannya. Ini hanya sekedar kiasan yang tidak dimaksudkan persis. Wallahu a'la wa ajal, wallahu a'la wa ajal. Rawahu Ahmad bi isnadin hasan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW qala, beliau telah bersabda, qala Allah Ta'ala telah berfirman azza wa jalla, ana 'inda dhanni 'abdi bi, sesungguhnya aku mengikut persangkaan hambaku kepada aku. Kita ini diperintahkan untuk baik sangka kepada Allah. Maksudnya begitu itu. Aku menurut persangkaan hambaku kepada aku. Di antara maksudnya supaya kita ini baik sangka kepada Allah. Bahwa pengaturan Allah itulah pengaturan yang paling tepat, paling bijaksana, paling baik, bahkan satu-satunya yang baik. Kita ini sering naik pesawat. Mungkin semua santri pernah naik bis lah. Kalau naik pesawat mungkin tidak semuanya. Kita dengan sopirnya kenal juga enggak, kerabat juga enggak. Tapi kita ini baik sangka bahwa sopirnya bis ini atau sopirnya travel ini memang sudah ahli lah nyopir. Maka kita begitu masuk mobil langsung ngantuk, terus tidur, tiba-tiba sampai ke tempat. Nah ini supir-supir yang kita husnudhoni tadi, supir pesawat, supir kapal, supir bis, itu keahlian-keahlian mereka, itu yang menciptakannya adalah Allah. Kalau dunia ini diatur oleh Allah, ditentukan oleh Allah, masa kita merasa ada kekhawatiran kok husnudon kita pada supir melebihi husnudon kita kepada Allah itu gimana? Nah. Maka kita ini diantara maksudnya anna 'inda dhanni 'abdi bi, supaya baik sangka kepada Allah, Allah akhirnya ridho dengan sikap kita. Nah saya ini Pak, ditakdirkan oleh Allah muka saya jelek begini, masa juga ini yang terbaik? Iya. Nanti kalau kamu digajikan ganteng padahal ayahnya biasa-biasa aja, ibunya pasaran, nanti malah dikira anak berkat dong. Anak hasil selamatan. La ilaha illallah. Masa saya ini coklat begini baik Pak? Iya toh. Orang Indonesia ya. Sawo manis atau sawo pahit. Ya kalau nanti orang Indonesia tiba-tiba wajahnya bule kan malah aneh, ini kesasar dari mana makhluk ini.
Ini di antara arahan hadis-hadis supaya baik sangka kepada Allah, di antaranya itu. Orang itu kalau baik sangka kepada Allah, akhirnya dari situ bisa bergantung kepada Allah. Karena seseorang itu baik sangka kepada supir bis yang dia tunggangi, dia tumpai, maka dia begitu masuk langsung persiapan selimut, bantal, tidur. Maka tawakal yang Allah janjikan, Allah akan datangkan kecukupan kepada orang yang bertawakal kepadanya. Intinya tawakal hanya bisa terwujud kalau dalam dirinya seseorang ada athiqatu billah, percaya kepada pengaturan Allah. Inilah yang terbaik. Selepas itu terjadi, apa yang diridhai Allah itulah yang kita kerjakan selepas hal tersebut terjadi. Yang akan adalah yang terbaik, yang sedang juga adalah yang terbaik, yang setelah juga adalah yang terbaik. Maka kekhawatiran-kekhawatiran yang mengarah kita ini bisa ngurangi suudzon kepada Allah, jangan boleh diteruskan oleh otak kita dan hati kita. Maka orang dulu kalau lihat putranya, orang dulu kalau khawatir kepada santrinya, khawatir kepada keluarga yang akan ditinggal. Di antara ungkapannya orang-orang soleh dulu, orang-orang soleh Jawa, wis wong wis duweni bejone dhewe-dhewe. Orang itu sudah punya keberuntungannya masing-masing. Maksudnya untuk mengajari mulut, mengajari hati bahwa semua yang diatur oleh Allah itulah keberuntungan semuanya. Hanya saja kadang-kadang otak kita enggak sampai. Walaupun dia maksiat Pak, walaupun dia murtad Pak, iya. Kok bisa? Iya. Kalau dilihat itu yang ngatur adalah Allah, itu adalah menjadi bukti kebenaran para nabi, para rasul, para utusan Allah yang mereka menyampaikan hidayah itu dari Allah. Dan Allah telah putuskan sebagian hambanya dapat hidayah, sebagian tidak. Nanti kalau semuanya dapat hidayah, malah apa yang disabdakan oleh para anbiya ada yang enggak benar dong. Kalau semuanya masuk surga, akhirnya yang difirmankan Allah dalam Al-Quran jadi enggak jadi nyata kan. Allah telah berfirman, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sebagian di surga, sebagian di neraka. Bahkan di dalam kitab-kitab fikih yang kita pelajari termasuk doa yang enggak boleh adalah mendoakan hidayah untuk seluruh manusia dengan diyakini itu bisa terjadi. Itu enggak akan bisa terjadi. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Ini benar. Tapi kalau Allahumma hdina wahdinna sajami'a itu bertentangan dengan firman Allah dan sabda Nabi. Enggak bisa seluruh manusia dapat hidayah, enggak bisa. Enggak usah kamu tambah jami'ah. Hanya sebagian ulama mengatakan semoga aja kalau orang itu mengatakan jami'ah maksudnya saking sayangnya pada umat, semoga aja itu bagian dari yang dimaafkan. Tapi aslinya enggak boleh. Wong Quran sudah mengatakan ada khalidina finnar, khalidina khalidan finnari. Kok kamu doakan hidayah semuanya itu gimana tuh? Weh, kok aneh Pak? Sing aneh kamu tuh baca Quran enggak ngerenung. Baca hadis enggak ngerenung. Surga neraka itu keyakinan kita loh. Masa neraka mau kamu yakini kosong? Akhirnya kosong enggak ada fungsinya dong. La ilaha illallah. Wa ana ma'ahu, dan aku bersama dia, dan rahmatku bersama dia, dan pertolonganku bersama dia. Haitsu yadhkuruni, di waktu dia mengingati aku, wallahi demi Allah. Lallahu, sungguh Allah, afrahu, lebih bergembira, bi taubati abdihi, dengan bertaubatnya seorang hambanya, min ahadikum, dari kalangan kalian, min ahadikum melebihi salah satu dari kalian. Di ahad itu dalam kitab Bukhari untuk mufrad, tasniyah dan jamak. Di min ahadikum itu bisa diartikan dari kalian itu aja, tidak perlu ada kata-kata satu. Sungguh Allah
Lebih bergembira dengan taubat hambanya, seorang hambanya melebihi kalian. Nah, langsung min ahadikum, melebihi kalian. Yajidu dhallatahu, yang dia menemukan barang hilang dia, bil falati, di Sahara. Ada orang barangnya hilang, hilangnya di Sahara. Namanya Sahara itu ya secara umum di antara artinya ya lautan pasir. Masya Allah. Nemukannya gimana? Hilang di lautan ya. Tiba-tiba ketemu, senangnya hamba tersebut luar biasa. Maka untuk memudahkan pemahamannya para hamba, para manusia kita, Allah lebih bergembira lagi melebihi itu. Dan Allah tidak sama dengan makhluknya tentu saja. Wa man taqarraba ilayya dhira' shibra, dan barang siapa usaha mendekat kepadaku satu jengkal, taqarrabtu ilayhi dhira'a, maka akan mendekat ke arah dia satu dhira'. Wa man taqarraba ilayya dhira'a, dan barang siapa usaha mendekat kepada aku satu dhira', taqarrabtu ilayhi ba'a, maka aku akan berkarahnya satu depa. Wa idza aqbala ilayya yamshi, dan kalau dia menghadap ke arahku dalam kondisi berjalan, aqbaltu ilaihi uharwilu, maka aku menghadap ke arahnya, rahmatku datang kepadanya, uharwilu, aku berlari. Rawahu Muslim. Allah, sekarang imtihan ya. Sampai hari apa ini? Hari Kamis. Yang sungguh-sungguh, termasuk kesungguhannya, nggak boleh tanya pada temannya. Jadikan diri kamu ya diri kamu. Jangan diri kamu yang palsu. Saya ini ya saya. Contoh palsu gimana? Santri pakai bedak sampai kelihatan putih, begitu bedaknya hilang langsung ireng lagi. Nah, dia nggak pede dengan keasliannya. Nah, akhirnya dunia kehidupannya dipenuhi dengan kepalsuan. Allah, yeah. Apa adanya, kalau ada kekurangan nanti diperbaiki, jangan terus dimanipulasi. Enggak naik tetap masuk kelas di atasnya, menipu diri sendiri dan begitu itu. Apa ya enak, nanti ceritanya pada anak-anaknya, saya dulu daurah palsu. Saya dulu kelas 5 palsu, guru saya enggak naikkan, saya tetap ngotot. Ini prestasinya adalah kepalsuan dan memalsukan. La ilaha illallah. Sungguh-sungguh. Kemudian lepas itu insya Allah yang jatahnya keluar. Insya Allah semuanya niat? Insya Allah. Keluar 40 hari, hari Kamis di markas kita tunggu. Keluar seluruh alam. Insya Allah. Salatullah, salamullah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli
عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول